Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar untuk tugas mata kuliah yang diampu oleh Profesor Dr. Dirgantara Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Bombom. Untuk topik kali ini adalah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di Indonesia. Teman-teman mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, video singkat ini akan mengetengahkan bagaimana perjalanan kurikulum di Indonesia sejak zaman prakolonial, kemudian kolonial, di masa Orde Lama, Orde Baru, dilanjut dengan Orde Reformasi, dan sekarang kita berada di kurikulum Merdeka Belajar. Teman-teman sekalian, dalam pembuatan video ini, saya melakukan kolaborasi dengan siswa saya dari SMA Negeri 1 Kuala Selatan. Maka, kolaborasi ini merupakan hal yang paling penting dalam dunia pendidikan, di mana kita sebagai tenaga pendidik tidak akan mampu untuk berjuang sendirian, untuk melakukan upaya maksimal sendirian. Untuk itulah dilakukan kolaborasi dengan siapa saja. Salah satu alasan kenapa saya mengajak siswa saya untuk ikut kolaborasi dalam pembuatan video ini adalah untuk mengedukasi mereka bahwa belajar itu tidak pandang usia. Kita boleh belajar di mana saja, dengan siapa saja, terutama dari sumber-sumber yang lebih dekat dengan kita. Semoga video ini membawa manfaat bagi dunia pendidikan. Perkembangan kurikulum dan pembelajaran. A. Perkembangan kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurere atau kurikula, yang artinya alat pacu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara, menurut Ralph Tyler 1949, kurikulum mencakup tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman pendidikan yang disediakan untuk mencapai tujuan, cara mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif, serta indikator penentu bahwa tujuan tersebut telah tercapai. 2. Sejarah kurikulum di Indonesia. Poin A. Rencana Pelajaran 1947 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum 1947. Rancangan sistem pembelajaran menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia, merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Poin B. Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau Kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan terhadap Kurikulum 1947 yang mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Selanjutnya poin C, Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Konsep Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Panca Wardana. Poin D, Kurikulum 1968. Tujuan utama Kurikulum 1968 adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya poin E, Kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Poin F, Kurikulum 1984. Karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespons kemajuan di kalangan masyarakat, maka muncullah Kurikulum 1984. Pada kurikulum ini ditambahkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. Kemudian poin G, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan kombinasi dari Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 yang membagi SMA menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. H, Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi,
indikator-indikator evaluasi, serta pengembangan pelajaran. Pada kurikulum ini nama SLTP kembali menjadi SMP, SMU menjadi SMA. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Kurikulum ini menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuannya adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikbudristek pada Februari 2022 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Poin ketiga, komponen pengembangan kurikulum terdiri dari A. Tujuan kurikulum terbagi atas tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan tujuan pembelajaran. B. Isi atau materi, yaitu ruang lingkup kajian yang membahas tentang fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia. C. Proses atau strategi pembelajaran, yaitu tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. D. Evaluasi, yaitu proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang suatu program. Purwanto dan Atwi. Yang keempat, prinsip-prinsip kurikulum. Menurut Dr. Andus Subandiah, prinsip-prinsip kurikulum terdiri atas A. Relevansi, B. Efisiensi dan efektivitas, C. Kesinambungan, D. Fleksibilitas, E. Berorientasi pada tujuan, F. Pendidikan seumur hidup, G. Model pengembangan kurikulum. Kemudian poin kelima, yaitu landasan pengembangan kurikulum terbagi atas 4, yaitu A. Filosofi, B. Sosiologi, C. Psikologi, dan yang keempat D. Yuridis. Kemudian kita melangkah pada bagian berikutnya, yaitu perkembangan pembelajaran. Proses panjang telah dilalui bangsa Indonesia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan di bidang pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan kurikulum di bidang pendidikan yang merupakan pedoman pembelajaran bagi siswa. Diawali dengan kurikulum 1947 sampai sekarang dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar tahun 2020. Perubahan kurikulum merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mendorong terjadinya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Pertanyaannya, apakah dengan bergantinya kurikulum serta-merta mengubah proses pembelajaran? Jangan sampai kurikulum berubah, tetapi paradigma masih tetap seperti semula. Sebagai generasi X, saya sendiri telah menikmati pembelajaran dengan 7 jenis kurikulum. Adakah yang berbeda dengan rentang waktu selama 50 tahun tentang pembelajaran di Indonesia? Jawabannya ada, maka mari kita ulik satu persatu. Perkembangan pembelajaran di Indonesia berlangsung sejak zaman prakolonial, yaitu di masa kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian, pada masa kerajaan Islam, dikenal pendidikan Islam yang diselenggarakan di musola. Pada masa kolonial, pembelajaran dikhususkan bagi anak-anak bangsa Belanda, serta anak pejabat dan priai. Tahun 1930-an, sekolah-sekolah bagi pribumi tersebar di seluruh Nusantara. Di zaman Jepang, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pengantar di sekolah, menggantikan bahasa Belanda. Selain itu, pendidikan berdasarkan kelas sosial juga dihapuskan, diganti dengan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Setelah merdeka, tahun 1947 dibentuklah Panitia Penyidik Pendidikan Indonesia yang bertugas menangani masalah pendidikan, pengajaran dari TK hingga perguruan tinggi.
Sejak tahun 1945 sampai 2023, perkembangan pembelajaran di Indonesia melewati Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada Orde Lama, pembelajaran dilakukan tanpa memandang kelas sosial. Setiap orang mampu mensejajarkan diri dengan yang lainnya, serta berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Maka tidak heran Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga untuk menimba ilmu. Orde Baru merupakan masa di mana pembelajaran berorientasi pada kuantitas pendidikan dengan menyeragamkan intelektualitas peserta didik. Faktanya, kesetaraan di bidang pendidikan tidak tercapai karena beban mata pelajaran yang terlalu berat serta keterbatasan faktor pendukung lainnya yang berkaitan dengan kurikulum. Pada era reformasi, perkembangan pelajaran semakin dinamis sebab pemerintah memberi ruang untuk perumusan kebijakan-kebijakan baru di bidang pendidikan. Sistem pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Kurikulum juga menjadi berbasis kompetensi, didukung oleh anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Nah, teman-teman, di kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dan di sini, di Semansa Kusel, saya dan siswa menjalani proses pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan agar sesuai dengan kebutuhan siswa.